Sampurasun, selamat datang kembali di YouTube channel SMP Yosudarso Bandung. Kembali lagi bersama saya, Guru Penjas SMP Yosudarso Bandung, yaitu Kim Torik, yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Adik-adik, akang teteh, bapak ibu, ayah bunda semuanya, kali ini SMP Yosudarso Bandung punya program baru, yaitu podcast. Nah, tentu kalian pasti udah nggak asing dong sama yang namanya podcast. Nah, podcast SMP Yosudarso Bandung ini kami beri tagline yaitu Ngobayos. Nah, ini kan udah kelihatan tuh ya, yaitu adalah ngobrol bareng Yos. Nah, apa sih bedanya podcast kita sama podcast yang lain? Nah, podcast kita ini tentu saja sangat mencerminkan nilai-nilai pahlawan Yosudarso Bandung ya. Agar nggak hilang tuh ciri khas dari Yosudarsonya. Nah, tema-tema yang diangkat pun akan menarik ya. Mulai dari bincang-bincang kehidupan, ngobrolin pendidikan, ngobrolin sekolah, sama bincang-bincang dengan orang-orang yang inspiratif. Jadi kalian semua harus selalu pantengin podcast ini karena podcast ini akan tayang setiap hari Jumat jam 3 sore hanya di channel SMP Yosudarso Bandung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu ya. Tamunya memang saya rahasiakan ya di flyer yang sudah saya share-kan ya. Yosudarso kan udah ngirimin file ya, flyers ke media sosial bahwa podcast episode pertama sudah akan launching ya. Nah, jadi 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh seseorang yang sangat spesial. Pasti di antara kalian udah ada yang tahu sama orang ini, ya. Tapi saya yakin pasti kalian juga nggak kenal banget sama orang ini. Nah, ini pas banget nih dengan tema Ngobayos yang kita ambil pada episode pertama ini, yaitu temanya adalah mengenal lebih dekat. Nah, jadi kan saya berharap tuh dengan adanya Ngobayos di episode pertama ini kalian bisa mengenal lebih dekat ya seseorang bintang tamu yang akan kita hadirkan sebentar lagi ya. Jadi tonton terus Ngobayos ini, jangan bosan, jangan di skip-skip videonya. Mari kita undang dulu bintang tamu kita di episode pertama ini. Ya, sebentar. Halo, halo Pak. Halo, Gimana suara saya kedengaran Pak? udah jelas, udah. Oke, siap. Gimana kabarnya nih Pak? Oh, baik, sehat. Baik, baik. Oke, sebentar ya Pak. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira penonton yang di rumah tahu nggak nih sama bintang tamu yang sudah saya hadirkan ini ya. Kira-kira ini siapa ini? Nanti biar mereka jawab Pak ya. Pasti ada Ya, yang tahu dan ada yang enggak ya. ya, Ya, siap. oke. Nah, supaya nggak penasaran ya penonton kita yang di rumah ini ya, Pak. Jadi saya mau nanya dulu deh langsung. Kita santai aja Pak ya. Ini Ya, Bapak saya undang ke Ngobayos, kita ngobrol bareng Yos gitu. Jadi kita judulnya ngobrol aja Pak, santai ya. Bukan wawancara kerja Pak ya, tenang, ya. tenang. Kan Bapak kan udah kerja lama ini. Nah, jadi kita mulai aja deh Pak ngobrolnya ya. Bapak ini siapa sih namanya sebenarnya? Oh, nama saya teh Matius Nono Sudianto. Matius Nono Sudianto. Iya, Oke. Biasanya dipanggil apa Pak? Matius. Pak Matius ya. Matius, Pak Oke, Pak Matius. Matius ya. Ya. Oke. Bapak ini tugasnya di sekolah ngapain sih? Saya sebagai seksi kebersihan dan Oh. seksi ya peralatan yang lainnya, beres-beres, merawat tanaman, Wah. juga untuk keamanan juga. Wis, berarti banyak ya seksi-seksinya Banyak, ya. Bu. Oh, Iya. benar ya. Jadi tugas Bapak ini sangat banyak sekali ya. Nah, Bapak udah berapa tahun nih bekerja sebagai seksi kebersihan tadi di Yosudarso tentunya? Saya dari masuk tahun
2009, sekarang 2021 ya. 2021. Udah lama 13 juga ya. tahunan ya. 13 tahunan ya. Berarti dari 13 tahunan ya. 2009 itu Ya. dinas di Yosudarso Bandung. Bandung. Kalau gabung sama itu yayasan Yes. kita Salib Suci dari tahun berapa? Dari tahun 1989. 1989. Saya juga belum lahir itu, Pak. Ya. 1989. Berarti usia Pak Matius waktu itu berapa tahun tuh 1989? Keluar sekolah aja. Keluar sekolah, SMA berarti ya? Iya, antara 18 Keluar tahunan SMA, iya. langsung gabung Kerja, sama gabung. Salib Suci. Salib Suci. Oke. Itu ceritanya bisa tahu Salib Suci dari mana, Pak? Ada yang memperkenalkan seorang pastor, yaitu Pastor Rutten. Pastor Rutten, oke. Terus? Ya, Pastor Rutten. Dia cerita begini, Pak Matius, mau kerja enggak? Ya, saya mau, Pastor. Nih, kamu tinggal pergi aja ke SMP Pandu. Di situ udah menunggu pekerjaan, katanya. Jadi saya dibekali dengan surat aja ke sana. Surat kertas doang gitu, kertas, Pak ya? Iya. Pandu teh di mana, Pastor? Di Bandung. Bandung teh di mana? Saya kan belum tahu namanya. Oh. Saya kan Ciamis, lahir Ciamis. Oh, lahir di. Berarti itu ketemu sama Pastor siapa tadi? Rutten. Pastor Rutten itu di Ciamis berarti? Ciamis ya, kebetulan dia ada acara misa di sana. Oh, gitu. Nah, dikasihlah surat ya, Pak Matius, iya. Untuk datang ke Pandu gitu ya? Iya. Nah, itu gimana tuh perjalanan dari Ciamis ke Pandu tahun 89? Saya nggak tahu tuh. Udah ada Gojek belum? Belum ya? Naik bis. Naik bis ya 2 kali naik. Jadi dari daerah Ciamis naik bis, turun ke Kebon Kelapa, naik yang ke Pandu, naik bemo yang zaman dulu. Oh, zaman dulu naik bemo ya. Bemo, belum ada angkot ya, belum. Nggak ada dulu. Itu juga belum ada ya. Driver online juga belum ada ya. Belum ada ya. Oh, belum ada. Oke. Wah, berarti udah lama juga ya. 89 saya belum lahir, Pak. Belum lahir tuh. Berarti Pak Matius sudah punya istri sekarang? Ya, punya istri. Oh, punya anak. Anak punya berapa? Anak 2. Anak 2. Itu laki-laki semua atau perempuan? Laki-laki dua-duanya. Oh, laki-laki dua-duanya. Yang paling besar kelas berapa? Kelas 12 ya. Kelas 12 ya. Oke. Kalau yang satu lagi? Baru kelas 3 SD. Berarti jauh juga ya perbedaannya ya. Berarti yang paling gede udah kelas 12 ya. Oke. Nah, kenapa anaknya nggak disekolahin di sini nih? Pertanyaan nih, kira-kira nih. Ya karena gini, tadinya kan saya kerjanya di SMP Slamet Riyadi. Oh, Slamet Riyadi yang mana nih? Kebon Kangkung. Oh, Kebon Kangkung. Oke. Kebetulan istri saya juga kan di kantin, jadi udah aja sekalian di situ. Jadi biar ke pantau sama ibunya. Oh, gitu. Jadi yang paling kecil berarti yang SD itu sama ibunya di Slamet Riyadi, Kebon Kangkung. Karena ibu istri Pak Matius jualan di sana gitu ya. Jualan ya. Oh, jualan apa di kantin? Minuman. Oh, minuman halal kan ya? Halal. Oke, kalau yang satu lagi itu yang kelas 12 kenapa dia nggak sekolah di sini? SMP-nya. SMP-nya ya kan pertamanya itu dulu pelopornya di Kebon Kangkung teh. Oh. Jadi semua di Kebon Kangkung dulu ya, dari TK, SD, SMP, baru SMA. Sekarang Angela. Oh, di Angela. Oke. Berarti nggak sempat merasakan anaknya sekolah di Yosudarso ya? Enggak ya. Oke. Nah, Pak, tadi kan Bapak udah ceritain ya, perjalanan Bapak tadi ketemu pastor siapa tadi Pak? Lupa saya namanya. Rutten ya, itu orang Belanda ya, namanya Rutten ya, orang Belanda ya. Ketemu pastor Rutten, berarti dia bisa bahasa Indonesia tapi Pak? Bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga. Oke. Berarti pastor Rutten tadi ketemu Pak Matius, ngasih surat, terus Pak Matius langsung. Nah itu ceritanya ketika gimana Pak? Ketika Bapak datang ke Pandu itu ketemu siapa awalnya? Ketemu kepala sekolah Ibu Teresia Wahni. Nah, terus gimana tuh? Bapak langsung ngasihin surat aja gitu atau gimana? Langsung.
Oh, jadi langsung ngasihin surat. Nah, terus kata Bu Tres, ini siapa nih? Kamu siapa? Siapa gitu nggak? Bertanya-tanya nggak? Ya saya dari Pasturutan disuruh ke sini, ini suratnya. Gitu. Waktu itu kan sebagai kepala yayasan. Oh, Pastur Rutan itu dulu ketua Ya, yayasan. ketua yayasannya. Oh, Ya. berarti ini ya, Pak Matius langsung disuruhnya sama ketua yayasan langsung ya? Iya, langsung. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, berarti langsung disuruh sama Pastor Rutan untuk datang ke Pandu, Iya, ketemu kepala sekolahnya, langsung disuruh kerja di sana. iya. Oh, nah berarti begitu datang langsung disuruh kerja itu. Kerja, iya langsung. Oh, nggak ada wawancara Nggak atau apa? ada, Wah, nggak ada ya, nggak ada nggak seperti ada. zaman sekarang ya. Iya, Jadi datang langsung kerja gitu. kerja, Nah itu iya. ketika datang Pak Matius datang ke Pandu ketemu Bu Tres itu langsung disuguhin kerjaan apa tuh? Paling pertama yang Bapak kerjakan di Pandu itu apa? Ngepel, ngepel, Ngepel. ngepel sama nyapu. Ngepel sama nyapu. Tapi Iya, nyapu dulu dong, nyapu iya dulu baru nyapu dipel dulu. kan. Oh. Iya, Masa ngepel dulu terus disapu iya, kan? iya. Berarti nyapu terus ngepel. Itu ngepel apa itu? Apa nyapu sama ngepel apa itu? Selasar sama kelas. Oh, Selasar sama kelas. Ya. Berarti Pak Matius tahun 1989 datang ke Bandung ya, bermodalkan kertas Kertas, ya. dari Pastur Rutan tadi Ya. ya, tanpa apa-apa lagi ya, nggak perlu bawa ijazah, nggak bawa apa, Nggak ada, pokoknya nggak ada. surat saktinya yang Saktinya dari itu. Pastur Rutan itu ya, wah dikasihin langsung kerja ya. Iya. Mudah sekali dulu ya dapat kerja ya. Zaman sekarang nggak bisa Pak Matius kayak Oh, begitu. nggak bisa. Saya aja datang ke sini ngelamar Pak Matius. Wah, harus bawa sertifikat lah, harus bawa ijazah. Wah, ya gitulah. Oke, Pak Matius, ya kita Ya, ngobrol aja ya, santai ya. iya santai. Nah, namanya juga ngobayos ya, ngobrol bareng Yos. Jadi Pak Matius ini menjadi bintang tamu pertama kita nih. Karena temanya gini Pak Matius, hari ini itu ngobayos kita itu punya tema mengenal lebih dekat. Saya mau jelasin nih ke Pak Matius, kenapa bintang tamu yang pertama dan temanya mengenal lebih dekat, kenapa Pak Matius? Nah, saya mau jelasin sedikit supaya yang di rumah juga bisa yang menonton di rumah juga bisa paham ya. Maksudnya mengenal lebih dekat itu apa? Kan Pak Matius ini kan tadi tugasnya sebagai seksi kebersihan gitu ya. Bersih-bersih, ngelola tanaman gitu ya, terus menjaga keamanan juga ya. Nah, karena begini Pak Matius, biasanya anak siswa gitu ya, karena kan kita lingkungannya sekolah ya, siswa sama orang tua itu biasanya lebih kenalnya itu sama guru. Benar nggak? Setuju nggak Pak Matius ya? Benar ya? Nah, jadi terkadang komponen yang lain yang ada di sekolah itu kan nggak hanya guru, benar nggak? Ada satpam, ada Pak Matius juga sebagai seksi kebersihan, juga ada pustakawan, ada TU. Nah, jadi saya pengen Pak Matius, kan kita nih lagi pembelajaran online ya. Nah, jadi yang teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, akang teteh yang di rumah juga bisa mengenal Pak Matius ini langsung melalui podcast ini. Jadi bisa mengenal lebih dekat Pak Matius. Saya aja baru tahu ternyata Pak Matius tuh dapat surat sakti langsung tuh dari Pastur Rutan tadi ya. Tiba-tiba dikasih surat langsung datang ke Bandung langsung dapat kerjaan. Nah, ini pertanyaan sedikit nih Pak Matius, saya mau ngobrol lagi ya. Jadi berarti kan Pak Matius itu posisinya lagi di Ciamis dulu. Pak Matius, berarti kan waktu itu Pak Matius posisinya lagi ada di siap. Pak Matius berarti kan dulu posisinya lagi ada di Ciamis ya. Ketemu sama Pastur Rutan tadi. Ya, berarti kan Pak Matius istilahnya bisa dikatakan itu orang rantau ya. Ya, jadi dari Ciamis ya, Pak Matius itu merantau ke Bandung. Benar ya? Iya. Oke. Nah, kenapa Pak Matius memilih merantaunya ke Bandung? Kenapa nggak niat gitu merantaunya ke Singapura gitu, ke Amerika gitu, ke luar negeri gitu? Kenapa milihnya merantaunya ke Bandung?
Jadi belum ada satu-satunya Pastur Rutan aja. Gitu ya. Jadi Iya, emang pas turutannya langsung mengarahkan udah aja lah ke Bandung gitu ya, ke iya, Pandu gitu. Padahal Pak iya. Matius juga belum tahu ya, belum pernah ke Bandung berarti. Belum pernah, belum pernah. Itu pertama kalinya ke Bandung langsung Iya, dapat kerja. iya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, Pak Matius kenapa milih kerja di Yayasan Salib Suci? Kenapa enggak apakah ada semenjak Pak Matius sudah bergabung nih sama Pandu, apakah di selang berapa tahun atau berapa waktu, apakah ada Pak Matius punya pikiran untuk bekerja di tempat lain enggak? Pernah ada pikiran, saya nyoba melamar di Unpar. Unpar, oh Pak kampus ya, oke. Kampus, Itu nyoba tahun berapa tuh? Tahun berapa? sembilan 2000-an lah, tahun Tahun 2000. 2000-an, oke. Saya masih 2000-an. SD itu. 2000-an. Nah, gimana ceritanya itu? Gimana? Ya mungkin, ya saya udah sampai wawancara, tapi Oh, bukan jodohnya kayaknya. oke. Jodohnya di sana, kayaknya harusnya di sini. Coba 2 kali saya melamar, wawancara, tapi nggak ada tanggapan bagus gitu. Oh, berarti Pak Matius tuh udah sempat ngelamar, terus Ya. dipanggil untuk Panggil, wawancara gitu ya, Iya, ditanyain sama yang punya Unpar mungkin ya, iya, HRD-nya atau gimana, iya. tapi memang nggak dipanggil lagi gitu ya. Nggak dipanggil lagi. Berarti memang belum rezekinya gitu ya di Unpar. Iya, kayaknya Tapi harusnya disalib suci. harusnya di Salib Suci ya. Salib Berarti suci. cinta banget ya sama Salib Iya. Suci ya. Wah, luar biasa ini. Luar biasa Pak Matius. Nah, gini Pak Matius. Nah, berarti kan Pak Matius ini udah berapa tahun nih kalau di Salib Suci? Tahun 89, 30-an ya. 30-an tahun ya. Ya, Lebih ya. 30-an. Oke. 30-an tahun lebih itu, 32 tahun mungkin ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, selama 32 tahun Bapak mengabdi nih buat Yayasan Salib Suci. Berarti usia Bapak sekarang berapa, Pak? 51. 51. Nah, berarti kan bentar lagi udah mau masuk usia pensiun nih, Pak ya. Benar nggak? Benar. Nah, kira-kira nih Bapak udah ada apa ya? Udah punya rencana belum? Kira-kira setelah nanti Bapak pensiun ya, istilahnya sudah tidak bekerja lagi di Yayasan Salib Suci atau di Ya. Yosudarso Bandung ini, Bapak udah punya pikiran belum nanti kira-kira mau ngapain ya? Kalau saya karena sehari-hari kalau ada waktu luang ada suka yang manggil untuk tukang di rumah, perbaikan rumah gitu. Hanya itu. Udah ada ke situ kayaknya Oh, jalur. jadi memang lebih suka, jadi nanti planningnya ketika rencana Pak Matius pensiun nanti tetap masih di seputaran itu ya, Iya. masih bersih-bersih gitu ya, terus Iya. bikin apa tadi? Ya, perbaikan rumah. Oh, suka juga Pak Matius Suka, perbaikin suka. rumah. Luar biasa. Ini multi talenta sekali Pak Matius ini ya. Bersih-bersih bisa. Ya, masak juga bisa berarti ya. Karena Sekolah. kan dulunya kan saya sekolahnya dari jurusan pembangunan. Oh, dulu jurusannya pembangunan. Itu SMK atau SMA dulu? SMK. Oh, SMK pembangunan. Iya. Di Ciamis berarti ya? Ciamis, iya. Ciamis. Oke. Wah, luar biasa nih. Berarti planningnya masih tidak jauh dari kehidupan Pak Matius sekarang gitu ya. Iya. Nah, Pak Matius, ini kan Pak Matius sudah 32 tahun tadi ya di Yayasan Salib Suci gitu ya. Nah, kira-kira Bapak dulu punya pengalaman apa sih kerja di Yayasan Salib Suci, ya entah di Pandu, entah di Kebon Kangkung, entah di Yosudarso Bandung gitu ya. Pernah ngalamin kejadian aneh nggak selama kerja? Kan Bapak nih kerjanya pasti dalam sekolah terus ya. Mungkin bisa datangnya pagi-pagi ya, pulangnya paling malam, mungkin bisa begitu ya. Iya. Nah, pernah nginep di sekolah nggak? Nginep di sekolah sering. Sering. Itu di mana? Waktu tugas di mana itu? Di Pandu 4 tahun. 4 tahun di Pandu. Selama di Kebon Kangkung 15 tahun. 15 tahun. Yosudarso 13 tahun. Nah itu gimana ada pengalaman kejadian aneh nggak ketika nginep di sekolah gitu kan? Kalau zaman dulu katanya ya suka ada aneh-aneh gitu di sekolah itu ya.
Ya, yang aneh mah hanya itu aja karena waktu itu dikerja di Bandung sendirian, nggak ada satpam zaman dulu. Jadi Oh, keamanan, kebersihan, tanggung jawab pesuruh oh, sendirian dulu. Saya aja di Pandu TK, SD, SMP gitu. oh Zaman itu TK, SD, SMP, SMP, keamanan, kebersihan itu Pak Matius semua. sendiri. Ya, Waktu itu teh selama 3 tahunan lah saya sendiri. Baru 4 tahun. sendirian. Oh, nah itu ketika nginep di sekolah tuh apa yang aneh di sana? Pernah apa gitu? Apa lemari tiba-tiba pindah ke rumah gitu atau gimana gitu? Enggak, yang anehnya mah hanya satu aja. Jadi ada masalahnya ada anak nitipin barang sepeda. Mm-mm. Nah, nitipnya bukan ke saya, nitipnya ke guru. Ah, gitu. Terus? Suatu saat hilang. Kan yang salah misalkan saya diinterogasi, saya Oh, dibawa ke eh, propos. waduh, sampai ke propos segala ya? Propos saya, Wah, pengalaman saya. itu tahun berapa itu? Wah, ini seru nih. Ini tahun berapa nih? Tahun antara 2019 2 tahunan lah dari situ. Oh, masih baru berarti ya? Baru. Oh, di Saya juga nggak propos, apa-apa kan. dibawa ke propos. Propos kan Oh, anaknya anak Auri itu anaknya. oh gitu. Anaknya Bedanya, anak-anak itu ya, apa eh, pejabat militer gitu pejabat ya. Ya. militer, Oh, iya. waduh. Padahal nitipinnya bukan ke Pak Matius, Bukan ke saya gitu. tapi Pak Matius yang diinterogasi. Interogasi ya karena saya yang Waduh. jaga keamanannya di situ. Oh, nah itu akhirnya gimana? Ketemu nggak itu si sepedanya itu? Kalau sepeda nggak ketemu, hanya titik permasalahannya karena saya waktu itu kan kepala sekolahnya Teh Bu Wahni Bu Nanu karena Mhm. kepala Auri itu. Oh, gitu. Jadi begitu saya dipanggil dibawa ke propos, saya laporan gitu, kontak langsung Oh, langsung saya dipanggil lagi ke sekolah. oh gitu. Nggak ditahan ya, enggak ya? Enggak, untungnya gitu. Masih ada yang Karena peran ngomong. kepala sekolah tadi ya, Ibu Iya, siapa tadi? Bu Ibu Nanu, Bu Nanu. Nanu. Nah, itu Terus tahun ya. 2009. Iya. Berapa? 2009 2009 Belum 19 belum 2019 oh 1999 ya. 99-an gitu. Oke, itu dipandu ya. Itu sepeda berapa juta ya bisa sampai dibawa ke propos gitu. Iya. Ini saya juga nitip sepeda di sekolah. Kalau hilang Iya. berarti ke pematis juga. Iya. Enggak. Ke Enggak. pasatpam Tenang, ada tenang. Oh pasatpam. ya, udah ada satpam sekarang ya. Ada Tenang, pasatpam. tenang ya. Tenang, nggak akan dibawa ke propos Iya, berarti ya. iya. Waduh, itu bahaya sekali ya. Itu berarti pengalaman sama Di murid berarti ya. Bandung. Nah, Ya ya sama di murid. Berita Bandung. Waduh, luar biasa tahun Nah, 99 sampai dibawa ke propos itu deg-degan nggak? nah. Wah, tenang aja dah. Oh, ya tenang karena nggak salah ya, Nggak bener nggak? Iya, salah. karena nggak salah karena yang Nggak salah, dititipinnya. nggak tahu lagi Oh gitu. iya. Nah, tapi si anaknya itu, anak yang hilang sepedanya itu apa bilang lagi gitu ke orang tuanya bahwa nitipin sepedanya itu bukan ke Pak Matius, ke guru ini loh gitu. Iya, saya tanya Mm-mm. ke siapa, ke guru. Ya, tanyanya ke guru gitu. Dan Hmm. jaga sepeda aja di sini. Tapi guru itunya diituin apa diinterogasi Enggak, juga nggak? Oh enggak. enggak dilanjut. Oh ya udahlah. Berarti berakhir dengan baik-baik berarti ya. Baik ya, Walaupun sepedanya hilang tentunya. hilang. Wah itu pasti pengalaman. Oh saya kalau saya dipanggil propos agak takut juga Pak. Mau salah nggak salah saya dipanggil propos agak takut. Propos itu kan berarti polisinya para polisi ya. Iya, Waduh ngeri banget. Kalau ini kan sama murid ya. Kalau sama orang tua pernah nggak? sama orang tua belum pernah. Oh belum pernah ada pengalaman yang apa nggak mengenakan gitu. Iya, enggak ada. Kalau sama itu apa pimpinan mungkin kepala sekolah kah atau rekan Ya, guru pernah nggak? Ya diceritain tapi nggak usah disebut namanya nggak apa-apa. Mungkin ya kalau kelas ada aja ya. oh kalau kelas nah itu apa tuh? Ada. Kelas apa tuh biasanya tuh? salah ini biasanya salah apa komunikasi kayaknya. Oh salah komunikasi. Itu waktu pas di Selamat Riyadi. Selamat Riyadi Kebon Kangkung. Aku. Oke, nah itu gimana ceritanya? Apa itu? Kejadiannya gimana tuh? Wah, kejadiannya mah ya awalnya kan mau pendirian sekolah yang baru itu. Oh di Kebon Kangkung itu. Kawan Kangkung. Saya kan bagian seksi kesana kesininya itu. Nah, suatu hari kan ada RT RW mau ada rapat hari Minggu. Iya. Nah, kebetulan kan di situ suka minggunya ada kegiatan pramuka.
Hmm. Mendampingi ikut pramuka di Dago. Oke. Jadi nggak tahu sama kepala sekolahnya, nggak dikasih tahu bahwa hari Minggu mau dipakai rapat di kelas di sekolahnya. Saya Hmm. kasih tahu. Nah, besok paginya saya ya dicaci maki aja gitu. Wah, sampai dicaci maki. Oh, kamu Oh. kemana hari Minggu? Ya saya Oh. anak pramuka gitu. Oh. Minggu libur, ya, gituin aja. Saya Iya. Minggu mah libur, bebas. Iya, betul, betul. Oh, nggak bisa gitu. Itu harus tanggung jawab kamu. Wah. Tanggung jawab. Bapak kan nggak ngasih tahu bahwa mau dia pakai rapat di sekolah kan. Hmm. Kayak gitu. Wah, Wah, rame. Tapi ya, rame itu ya. Oh. rame. Oh. Tapi nggak sampai baku hantam kan, enggak. Enggak, itu Oh, hanya cuman cerita-ceritanya. adu mulut aja Ada gitu mulut ya. aja Oh. ya gitu. Wah, itu Biasa. karena salah komunikasi itu ya. Salah Mungkin komunikasi aja. karena kepala sekolah mungkin ngiranya Pak Matius di Ada sekolah gitu ya, hari sekolah terus Minggu gitu ya. Minggu ya. Terus karena biasanya tapi nggak bilang gitu ya ke Pak Matius Ya, bahwa mau dipakai rapat gitu iya, ya di hanya itu sekolah aja. tuh. Taunya Pak Matius hari Minggu itu mendampingi anak-anak pergi pramuka ke Iya. Dago. Itu Iya. kalau pergi pramuka itu juga anak murid-murid itu Selamat Riyadi. Iya, anak Oh saya. iya, malahan ya justru lebih enak mendampingi murid dong daripada mendampingi RT RW, benar ya? Iya. Kan kalau RT RW itu di luar kedinasan Pak Matius. Iya. Ya, karena kan itu kegiatannya istilahnya informal gitu ya Pak Matius ya. Iya. Kalau Iya. mendampingi anak ke acara pramuka mah kegiatan formal ya, itu Iya. masih dalam lingkungan pendidikan. Berarti Pak Matius Iya. juga saya bela ini mah kalau kayak Iya. gini ya. Kita harus ikut caci maki juga. Oh jangan. Bercanda, bercanda. Oke, waduh, pengalaman Pak Matius panjang sekali ya. Udah selama 32 tahun bekerja di Yayasan Salib Suci. Yosudarso tadi 13 tahun ya, dari 2009. 2009 saya masih SMP, Pak Matius. Belum tahu Yosudarso, saya SMP-nya di rumah saya aja di Ciparai. Nah, Pak Matius, ini kita ngobrol aja ya. Enak kan Oke. ngobrol sama saya ya. Enak bisa. Biasanya kita ngobrolnya di MDY ya. Iya. Di Sambil dapur, ngopi. majelis dapur Yos. Nah ini teman-teman, nah ini nanti sesuai dengan poster nih ketua MDY itu adalah ini Pak Matius ya. MDY itu singkatan ya, Majelis Dapur Yos. Nah karena kita sering ngobrol di dapur ya Pak Matius ya, ngobrol kehidupan lah, mau bikin lemari lah, bikin akuarium lah, apapun kita obrolin Pak Matius ya. Di dapur itu tempat membuka pikiran gitu ya, sambil masak, minum kopi. Nah, gini Pak Matius ini kan tugasnya tadi, wah banyak sekali. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira seberapa penting sih peran seksi kebersihan tadi atau mungkin dikenalnya office boy. Kalau sekarang mah Iya. dikenalnya apa sih? Pekarya. Pekarya ya, pekarya. Pekarya. Nah, seberapa penting peran pekarya di Ya. sekolah itu menurut Pak Matius? Ya kalau sebetulnya mah sangat penting peran pekarya. Contohnya aja, sehari aja pekarya nggak masuk, sudah kelihatan. Berantakan ya? Iya, Oh, betul. cucian piring numpuk di dapur ya, kelas kotor Kelas gitu ya. kotor, gitu. Tanaman mati mungkin nggak dibanjur gitu ya. Iya, sebetulnya. Berarti kalau sehari aja Pak Matius nggak masuk itu akan membuat huru-hara gitu ya. Berarti Pak Matius harus sehat terus ya. Iya, sehat terus harusnya. Nah, berarti kan Pak Matius dulu bilang katanya di Pandu tahun 89 itu hidupnya pekarya sendiri gitu ya. Nah, berarti kan kerjanya sendirian aja gitu ya. Iya. Nah, kalau ketika berdua nih, ketika Pak Matius kerjanya berdua. Nah, itu sebenarnya lebih enak kerjanya berdua atau lebih enak kerjanya sendiri? Ya, di mana tempatnya? Kalau sendirian ya udah kelabakan. Di Yosudarso sendirian kelabakan. Nggak akan bisa. Kalau di waktu Pandu kan masih kecil waktu itu. Oh, ya karena tahun 89. Ya, dulu kelas juga mungkin masih sedikit ya. Masih sedikit. Jadi SMP masuknya siang waktu itu. Oh, SMP masuknya siang. Berarti kerjanya berarti pagi itu TK. Pagi TK, SD. Siang SMP. Ya. Oke. Kalau sekarang kan ini di SMP Yosudarso ini berapa kelas nih Pak Matius yang harus diberesin? Untuk sementara ini ya paling 7 kelas. Kelas 7, ruangan guru.
Terus apalagi tuh? Perpus ya. perpus, Terus aula lagi ya. aula ya, Belum halaman, itu ya, halaman ya. halaman Lapangan ya. itu juga Pak Matius Iya, suka apa? Bersih-bersih ya. bersih tiap pagi. Wah, luar biasa nih Pak Matius nih. Pak Matius, Ya, dulu cita-citanya waktu kecil apa? ya mungkin salah salah, salah kata juga. Kenapa emang? Nah, ini salah kata gimana nih maksudnya? Waktu SD, SD itu kan kalau ada pesuruhnya juga ya, Ya. ada pesuruhnya. Ini waktu Pak Matius SD ya? SD, Oke, saya gimana punya gimana? gini, punya hayalan, kayaknya enak jadi pesuruh sekolah gitu ya. Oh, Itu oke. waktu pas Oh, saya ke SD itu kelihatannya santai, pulang kerjaan itu kayak enak kalau di negeri ya. oh, iya. Oh, di negeri. Oh, dulu berarti Negeri, SD-nya di negeri dulu Pak negeri Matius. ya, Ya. jadi kelihatan Ah, enak gitu, datang ah, siang, pulang cepet, ah. enak banget ini sampai dapat gaji. Dari situ kayaknya mungkin Oke, oke. tiba-tiba Berarti begitu tiba-tiba gimana? ditawarin langsung, begitu ditawarin ada kerjaan langsung saya. Oh, berarti dari SD ya? Karena SD, melihat figur seorang pesuruh juga waktu di SD iya di negeri. waktu Oh, SD ya. luar biasa. Luar biasa ya dari melihat figur seseorang ternyata Pak Matius wah kayaknya enak gitu ya dan akhirnya tercapai gitu ya. Iya, Berarti emang dari SD cita-citanya pengen jadi si pesuruh yang Bapak lihat itu. iya gitu. Oh, itu dulu nama pesuruhnya siapa, Pak? Waktu di SD itu. SD negeri mana itu? Aduh, lupa namanya. Lupa ya, lupa. Tapi SD-nya masih ingat itu, SD negeri SD-nya SD Negeri Kertalaharja, Kertaraharja, Ciamis berarti ya. Ciamis ya. Ciamis. Oh, Ciamis. oke. Luar biasa. Tapi waktu SMP sama SMA apakah pengen pindah itu? Pindah apa? Pindah cita-cita gitu? Enggak, memang Oh, enggak. enggak. Itu keluar SD langsung masuknya langsung ke juruan itu. Oh, langsung kejuruan itu. Waktu SMP-nya iya, iya. langsung Jadi pembangunan gitu ya. pembangunan jadi udah. Oh, oke. Wah, luar biasa sekali. Berarti dari sesosok figur seseorang itu bisa menginspirasi Pak Matius dan akhirnya itu dijadikan pekerjaan oleh Pak Matius, mungkin jadi cita-cita dan akhirnya Ya. sudah ditekuni selama 32 tahun ya. Dan berkarya di satu tempat di Yayasan Salib Suci. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu ini buat Pak Matius. Wah, saya sangat benar-benar menginspirasi sekali ini ya. Benar nih temanya mengenal lebih dekat. Jadi kan Pak Matius nih kan yang nonton nih nanti ada apa? Ada anak murid gitu ya, ada orang tua, kemudian ada mungkin pegawai-pegawai yayasan atau sekolah-sekolah yang lain juga pada nonton. Nah, jadi kan ini menginspirasi sekali Pak Matius. Seneng nggak Pak Matius? Weh, senang banget. Biasa. Oke. Nah, Pak Matius suka pulang ke Ciamis nggak? Untuk sementara ini masa COVID ini udah hampir 2 tahun nggak. Oh, udah hampir 2 tahun nggak pulang ke 2 tahun. Ciamis. Berarti sekarang rumah tuh di Ciamis, kampung halaman. Di Ciamis. Oh, kampung halaman di Ciamis. Ciamis. Ya. Wah, luar biasa nih. Nah, Pak, saya mau kita ngobrol lagi lah sedikit lagi ya. Yes, Dan, kalau Pak Matius nih ya punya harapan nggak buat yayasan kita, Yayasan Salib Suci terutama nih kan Bapak udah 32 tahun nih, bahkan mungkin pemimpin-pemimpin di yayasan mungkin ada yang usianya mungkin masa pengabdiannya di bawah Bapak mungkin ya. Mungkin Bapak yang bisa ada yang mungkin seumuran dengan Bapak kerja di Yayasan Salib Suci udah 32 tahun, ada yang mungkin baru 10 tahun, 15 tahun. Nah, Pak Matius ini kan udah legend lah, wis, legend. Hormat nih ke legend nih. Nah, kira-kira ada harapan nggak buat Yayasan Salib Suci ini? Ke depannya gimana gitu? Coba. Harapan saya biar ditingkatkan kesejahteraan karyawan dan tingkatkan kesejahteraan untuk karyawan ya. Karyawannya. Berarti mencakup semua ya, guru, iya. Pekarya, satpam. Iya. Kesejahteraan dalam segi apa nih Pak Matius? Ya, dari segi materi segalanya. Kesehatannya. Nah, betul ya. Karena apalagi lagi situasi
COVID gini ya, Pak Matius ya, Iya. situasi pandemi gini kan kita kesehatan itu harus sangat apa istilahnya dijaga betul ya. Jaga, iya. Apalagi Pak Matius kan tadi bilang sehari aja pekarya tidak masuk, huru hara itu di sekolah ya, benar nggak? Iya. Cucian numpuk ya, lapang apa si lantai itu kebul ya, meja kebul gitu ya. Nah, kalau ini kan Pak Matius sudah 13 tahun ya di Yosudarso Bandung. Nah, kira-kira harapan sendiri Pak Matius untuk Yosudarso Bandung ini apa nih? Kan Pak Matius sudah lebih lama nih dari saya aja baru gabung di Yosudarso ini baru sekitar 4 tahun. Pak Matius sudah 13 tahun nih. Nah, kira-kira harapan Pak Matius untuk Yosudarso. Kalau tadi kan untuk Yayasan Salib Suci ya. Nah, sekarang untuk Yosudarso sendiri kira-kira apa? Karena kan Pak Matius tahu sendirilah sekarang kita Yosudarso itu situasi dan kondisinya gimana. Nah, apa sih harapan Pak Matius untuk Yosudarso? Ya, harapan untuk Yosudarso, untuk komplek Yosudarso umumnya, Ya. saya minta untuk kerjasamanya antara guru, antara karyawan, dan antara orang tua. Utamanya dengan orang tua. Kalau kita mau kerjasama dengan orang tua, ya akhirnya tinggal tunggu masalahnya gitu ya. Oke, betul. Ya. Soalnya kan kita mengharapkan pisan kan. Iya. Ya sama orang tua, dukungannya segala macam. Karena kan yang daftarin anak ke sekolah itu orang tua ya Pak Matius. Iya. Makanya berarti istilahnya kita kedekatan dengan orang tua murid itu harus sangat dekat gitu ya. Komunikasi harus dijalin dengan baik gitu ya. Karena kan Yosudarso ini kan dari tahun lalu efek mungkin akibat pandemi Pak Matius ya, kita dari awalnya 7 kelas berkurang jadi 6 kelas ya. Terus sekarang tahun kemarin nih tahun ajaran 2019-2020 kita kan ngelulusin 3 kelas. Harusnya kita dapat 3 kelas lagi tapi sekarang cuma 2. Akhirnya kan berkurang lagi nih ya, cuma jadi 5. Artinya kan berarti itu harus ada yang dievaluasi betul ya Pak Matius ya. Berarti tadi Pak Matius berpesan bahwa kerjasama dengan orang tua ya. Oke. Wah, luar biasa sekali. Ini apa pemikiran yang istilahnya ke depan sekali ya dari Pak Matius. Memang harusnya kita itu ngobrol ya Pak Matius ya. Ngobrol setiap hari betul. Ya. Karena Pak Matius nih saya lihat sibuk terus nih kerjaannya nyapu, ngangkat lemari, siram tanaman. Ngobrolnya kadang kita cuma setengah jam gitu ya. Harusnya lebih lama kayak gini ya. Nah, semoga dengan adanya Ngobayos ini, podcast ini Pak Matius kita bisa mengenal lebih dekat ya tentang Yosudarso. Oke. Nah, Pak Matius, terakhir. Ya, siap. Ya. Harapan untuk Bapak sendiri apa? Untuk saya sendiri, ya mudah-mudahan saya sehat selalu. Gitu. Amin. Apalagi, masa harapannya cuma sehat doang? Iya, sehat. Banyak uang kalau nggak sehat. Oh, betul ya. Banyak uang kalau nggak sehat percuma ya. Percuma. Jadi yang penting sehat dulu ya. Sehat dulu. Sehat jasmani dan rohani. Ya. Wah, luar biasa nih Pak Matius ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Matius ya. Pak Matius juga tepuk tangan buat diri Pak Matius ya dengan sekian pentingnya peran seorang pekarya atau office boy ya. Kalau di kantor mah lebih dikenalnya office boy ya. Oke, Pak Matius, ini kita ngobrolnya udah selesai ya. Tapi saya pengen ini. Jadi di Ngobayos ini Pak Matius, saya punya segmen. Ya, punya bagian yang namanya itu di antara kalian. Ya. Jadi nanti Pak Matius saya kasih beberapa pertanyaan. Nah, pilihan jawabannya dari pertanyaan itu cuma 2. Ya, nanti Pak Matius harus pilih salah satu. Oke? Paham ya? Contoh misalkan, kalau misalkan saya tanya kiri atau kanan, nah, Pak Matius langsung jawab gitu, kiri atau kanan gitu. Gitu. Kanan. Nah, kanan gitu ya. Oke. Nah, siap ya? Ya, siap. Nah, ini segmen di antara kalian. Oke, jawabannya harus cepat ya, Pak Matius ya. Siap. Ya, siap. Oke, siap. Lebih suka teh atau kopi? Teh. Teh. Oke. Lebih suka makan di warteg atau rumah makan Padang? Padang. Kenapa? Ya, kalau Padang ya dari kualitas
kebersihannya juga udah Oh, banyak bumbunya ya. bumbunya Banyak sehat. kuahnya ya. Oke. Ya, kalau Oke. Motor atau mobil? untuk sementara ini mah motor aja. Wah, motor. Wah, rider kita ya. Rider, Wah, ya. berpacu dengan angin ya. Iya, Oke. Bandung atau Ciamis? Ciamis. Wah, mantap. Wah, cinta tanah air ya, cinta kampung halaman. Ya, Ciamis itu ciri khasnya apa sih, Pak Matius? Kalau Garut kan dodol. Ciamis kerupuk Kerupuk apa tuh? kerupuk ini yang biasa ada di bulat-bulat gini yang untuk lomba-lomba gitu. Oh, itu yang manis. Ya, manis. Kemplang ya apa? Bukan. Opak. Opak. Oh iya, benar. Oke. Lanjut ya. Tanya lagi nih. Ngepel atau nyapu? Nyapu. Oke. Bikin lemari atau bersihin WC? Bikin lemari. Kenapa? Urusannya langsung beres kalau bikin lemari mah. Oh, kalau bersihin WC mah terus kotor ya, karena udah bersih kotor lagi. Oh, bener juga ini ya. Konsepnya bikin lemari ya. Wah, nanti saya bikin ke lemari ya, ke Pak Matius ya. Pesen ya, boleh ya? Iya, siap. Wah, siap ya. Oke, mudah-mudahan segera nih. Lagi nih, masak or dimasakin? Apa? Masak atau dimasakin? Masak. Oke, berarti suka dimasakin nggak sama istri di rumah? Suka. Tapi lebih suka masak gitu ya? Masak sendiri ya. Luar biasa. Emang Pak Matius nih kalau nyambel enak banget nih. Udah lama kita nggak nyambel ya Pak Matius. Biasanya kan Bu Lucy bikin apa? Pepes ayam, Pak Matius bikin sambal ya. Udah lama corona sihnya jadi teu bisa dahar naon makan ieu teh naon babarengan teh nya naon ngaranna teh prasmanan teh nya prasmanan teh teu bisa namanya kudu ieu naon harus jaga jarak kudu memakai nasi box gitu ya. Oke, lanjut Pak Matius ya. Datang telat kerja atau bolos kerja? Datang telat kerja. Dapur atau pos satpam? Dapur, oke. Datang subuh atau pulang maghrib? Pulang malam gitu misalnya. Datang subuh. Jadi mending datang subuh daripada pulang malam ya? Iya. Emang Pak Matius kalau datang ke sekolah biasanya jam berapa sih? 5:30. 5:30. Udah nyampe ya di sekolah? Udah nyampe. Kalau pulang jam berapa? Jam 3. Jam 3 ya. Padahal jam kerja kita sampai jam 2 ya. Tapi kalau pekarya emang sama jam kerjanya Pak Matius sama guru atau beda? Beda kan, kalau pekarya harus beberes dulu. Oh, tapi tetap berarti jam kerjanya tuh fingerprintnya tuh paling cepat tuh jam 3 gitu ya? Jam 3 ya. Berarti nggak boleh kurang dari jam 3 ya kalau pekarya mah ya? Iya. Itu kalaupun online atau offline sama aja? Sama aja. Oh, sama aja ya. Padahal kalau offline kan nggak ada murid ya, apa yang mau diberesin? Biasanya kalau offline kalau online gini Pak Matius yang diberesin apa aja sih? Ya, ruangan-ruangan yang bekas dipakai kan ada ruang guru, ruang kelas juga. Ruang kelas kan ada. Oh iya, karena kan kita di kelasnya dipakai sama guru-guru ya. Jadi guru-gurunya nggak numpuk di satu ruangan ya. Kita dikencarkeun ya. Jika ayam dikencarkeun, dipisah-pisah gitu ya. Oke, nah lanjut Pak Matius nih pertanyaannya ya. Oke. TK atau SD? Kerja di TK. Kerja di SD atau di SMP? SMP. Persib atau Persebaya? Persib atau PSGC? Ciamis loh. Oh, tetap. Oh, mantap. Gimana mah Pangeran Birunya. Oh, biru. Walaupun kampung halaman Ciamisnya. Oke. Main bola atau pingpong? Pingpong. Wih, ini jago ya Pak Matius pingpong. Nah, saya aja guru olahraga kalah sama Pak Matius ini. Atlet dia Pak Matius. SMP atau TK? SMP. Kerja di SMP atau di kantor yayasan? Di SMP. Wah, jadi lebih milih di SMP ya? Di Kalau gajinya lebih gede di kantor yayasan, mending milih mana?
sarua wae. Oh sarua. Jadi tetap kalau misalkan kerjanya Pak Matius misalkan kerjanya di kantor yayasan nih, tapi gajinya lebih gede. Nah Pak Matius milih yang mana? Mending di lapak, mending di sekolah. Oh mending di SMP ya. Oh, SMP aja. biar sama saya terus nanti. Iya. Yos Sudarso. Oke, mantap. Lagi Pak Matius ya. Gaji atau tunjangan? Gaji. Gaji, oke. Potong gaji atau potong masa kerja? Potong gaji. Potong gaji. Oh, berarti mending kerja sepanjang hayat ya. Oke. Nah, lagi dipecat atau ngundurin diri? Mundurin diri. Oh, kenapa? Terhormat. Terhormat. Luar biasa ya. Kalau dipecat berarti kita udah nggak kepake ya. Iya. Berarti nggak terhormat. Ada ya. harga. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Luar biasa. Ini pelajaran hidup bener nih. Ngobayos itu ini fungsinya ya. Lanjut Pak Matius. Ternyata Pak Matiusnya keluar guys. Wow. Ya itulah podcast online tuh ya begitu ya. Tiba-tiba saja bintang tamu kita keluar ya. Oke guys, wah sepertinya sudah sekitar 1 jam kita berbincang-bincang bersama Pak Matius. Ini tiba-tiba Pak Matiusnya keluar ya. Ya beginilah namanya juga jaringan ya. Kita susah kalau berbicaranya jaringan. Beda dengan podcast yang sedang viral ya di YouTube ya, yang open the door, yang katanya lagi vakum dari media sosial. Kalau di sana kan mereka syutingnya langsung. Kalau kita kan syutingnya lewat Zoom ya. Jadi online ya, namanya juga jaringan ya mau gimana lagi. Oke, jadi tadi sekitar 1 jam kita sudah bincang-bincang dengan Pak Matius, seorang pekarya dari Yayasan Salib Suci yang sudah mengabdi selama 32 tahun ya, yang cerita hidupnya dia dikasih dikasih surat sakti oleh Pastor Rutten di Ciamis untuk datang ke Bandung kerja. Dan akhirnya ketemulah dengan dipandu ya dengan Ibu Tres tadi ya, kalau tidak salah ya, saya lupa tadi. Oke, jadi saya berharap dengan adanya Ngobayos ini ya, kalian semua bisa mengenal lebih dekat Pak Matius ya, karena saya tahu apalagi murid-murid kelas 7, kelas 8 itu kan belum sempat ketemu Pak Matius secara langsung di SMP. Jadi saya berharap anak-anak kelas 7, kelas 8 ataupun anak kelas 9 atau bahkan orang tua sekalipun yang belum mengenal Pak Matius, dengan adanya Ngobayos ini bisa mengenal Pak Matius lebih dekat ya. Jadi kita semua bisa lebih menghargai perannya di sekolah. Karena tadi Pak Matius bilang, sehari aja Pak Matius tidak masuk, huru-hara di sekolah. Cucian piring numpuk, kelas kotor, ya berdebu, nggak dipel, dan segala macam. Makanya kita terutama guru-guru, siswa ya, kalau nanti kita sudah belajar offline lagi, belajar offline lagi di sekolah, tetap harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya, supaya sekolah kita tetap bersih ya, dan mengurangi beban kerja Pak Matius, seorang prakarya. Walaupun itu memang tugasnya, tapi kan kita nggak boleh semena-mena. Wah, buang sampah sembarangan, kelas nggak disapu ya. Saya jadwal piket tapi nggak ikut piket bersih-bersih di sekolah, kan itu istilahnya tidak menghargai peran seorang pekarya atau seorang Pak Matius ya. Jadi saya berharap apapun profesi orang itu, siapapun orangnya, kita harus menghargainya ya. Jadi jangan pernah memandang dengan satu mata, karena Tuhan sudah memberikan kita sepasang mata. Kecuali kalau yang sebelah mata kalian itu kelilipan, baru boleh memandangnya pakai satu mata. Ya itu agak konyol sih ya. Memang namanya juga ngobrol ya. Jadi akhir kata dari saya Kim Torik pamit. Sampai jumpa di Ngobayos episode selanjutnya. Sampurasun.